Buat orang-orang yang paham agama, buat orang-orang yang katanya ngerti agama, mungkin bisa menjawab. Kalau kamu jadi Wandahara, Dihina kok sedih? Makin sombong dong biar pro. Meledak. Hai, back to my channel, Bayangan Hitam Official. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas video atau situasi yang lagi viral saat ini yang berhubungan sama identitas gue, transgender atau waria. Yang mana ini? Ya, kasus Wandahara yang datang ke pengajian menggunakan cadar. Tapi sebelum itu, lagi-lagi aku mau mengingatkan, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, and share videonya agar channel gue terus berkembang. Sebenarnya gue tidak akan membahas kasusnya, membongkar kasusnya, tapi gue akan lebih banyak bercerita, bersharing, dan juga berdialog dengan siapapun kawan-kawan yang ada atau yang nonton video ini yang lewat di beranda. Dan secara resmi mulai hari ini Wandahara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima, dan selanjutnya akan diproses hukum secara resmi, akan dilakukan proses penyelidikan dan sampai dengan yang bersangkutan dipenjara. Bang, pasalnya apa, Bang? Ya, ada perbedaan pandangan terkait beberapa poin yang menyangkut tentang tindak pidana yang bersangkutan. Namun semuanya sudah kami bantah. Tidak ada ruang untuk bisa dibantah lagi karena memang jelas. Ya, kasus atau situasi yang Wandahara ke pengajian gitu ya. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu gitu ya, biar nggak ada yang salah paham. Gue bukan gue sadar bahwa situasi ini ada pro dan kontra gitu ya dalam kebermasyarakatan kita dalam hidup gitu. Aku nggak membenarkan ataupun menyalahkan tentang dengan situasi yang terjadi gitu. Aku nggak akan membela siapapun. Justru aku berbicara sesuai dengan pengalaman dan pemahamanku, sekaligus bertanya gitu, agar ke depannya juga bisa menjadi sarana untuk kita bisa sama-sama saling belajar. Oke, aku tahu bahwa hal ini akan menjadi pro dan kontra baik di masyarakat, sosial, atau di agama otomatis gitu ya, atau bahkan di komunitas aku sendiri gitu. Kenapa aku mau ngebuat video ini? Yang pertama, semenjak situasi atau kasus itu viral, aku melihat banyak banget, bukan banyak lagi, hampir semua, baik secara konten kreator di TikTok, Instagram, atau dimanapun ketika aku membuka media sosial gitu, semua tuh memojokkan terkait Wandahara itu, termasuk ketika aku masuk ke grup-grup atau circle kawan-kawan komunitasku. Banyak juga yang akhirnya menjadi pro dan kontra gitu, banyak yang memojokkan, menyalahkan. Nah, aku yang sebagai waria transgender yang identitasnya sama dengan masyarakat pikirkan atau sama dengan Wandahara mungkin gitu, karena secara personal aku juga nggak kenal sama beliau, tapi karena aku juga punya pengalaman yang hampir sama, jadi penting menurutku aku bertanya. Makanya aku buatlah video ini gitu. Sebelum masuk ke ranah itu, sebenarnya aku ada beberapa catatan yang aku coba catat gitu. Buat orang-orang yang paham agama, buat orang-orang yang katanya ngerti agama, mungkin bisa menjawab dari kegelisahan
atau hal yang membuat selama ini tuh, jadi gue harusnya kayak gimana, nggak ada pertanyaan itu lagi dalam diri gue. Yang pertama ngomongin soal beribadah. Aku tuh sadar banget dan percaya bahwa Gusti Allah Sang Pencipta itu maha segalanya. Dia tidak pernah memandang bulu dalam memilah mana umatnya atau mana orang-orang yang beribadah gitu ya, apapun agamanya gitu. Aku percaya itu. Dia tidak punya hal yang disebut diskriminasi atau memikirkan lu karena lu identitasnya ini, lu karena lu orang miskin, lu karena ras lu ini. Gusti Allah tuh nggak punya itu. Tuhan tuh nggak punya itu. Dia maha segalanya dan terbuka untuk setiap ciptaannya gitu. Dan aku yakin juga bahwa ketika kita berbicara keimanan dan beribadah, tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin tentang ibadahnya seseorang diterima atau tidaknya sama Sang Pencipta. Jadi lantas bagaimana kita sebagai manusia tuh bisa meyakini bahwa si A itu amalnya nggak diterima atau ibadahnya nggak diterima gitu. Aku percaya juga bahwa situasi yang dialami Wandahara itu bukan semerta-merta keinginannya, karena sekarang yang aku lihat-lihat makin kesini tuh makin rame ngomong soal penistaan agama lah, ngomong soal dilaporkan ke polisi lah gitu. Aku tuh berpikir kayak apa yang dia perbuat tentang mencorengkan agama atau misalkan penistaan agama, ini pemahamanku lagi-lagi, mengajak banyak orang untuk cara beribadah yang berbeda gitu, atau ini kan berbeda enggak. Karena kalau Wandahara tuh cuma datang ke pengajian itu ingin mendengar ceramah dari ustadz yang mungkin ketika dia pulang juga bisa dibawa sebagai bekal dirinya menjadi manusia gitu ya. Namanya proses hidup manusia nggak ada yang pernah tahu. Aku juga nggak tahu melihat dari situasi biner yang ada di negara kita lah, hanya melihat laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kami sebagai seorang transgender itu juga kadang bingung menempatkan diri. Misalkan kalau banyak orang yang bilang begini, makanya ketika lo beribadah itu harusnya sesuai dengan kodrat lo gitu. Lagi-lagi aku pernah juga cerita di YouTubeku gitu, di episode awal kalau nggak salah yang sama kakakku itu ngomongin soal beribadah, caraku beribadah. Lagi-lagi aku bilang soal kita nggak pernah tahu amal ibadah siapa yang diterima oleh Gusti Allah. Berlomba soal pahala, berlomba soal beribadah, beriman, itu juga kita nggak punya catatannya kecuali malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi nggak ada satupun manusia yang punya list tentang amal ibadah itu. Tapi sebagai manusia yang ku tahu tuh hablum minallah dan hablum minannas. Jadi urusan aku dengan Tuhan ya urusan aku personal dengan Tuhan, dan aku percaya Tuhanku tuh maha segalanya. Urusan aku sama manusia ya tidak mengkerdilkan manusia atau memanusiakan manusia lainnya. Itu yang aku percaya. Balik lagi ngomongin soal pengajian, yang kupahamin pengajian adalah sarana atau tempat di mana kita belajar. Baik secara kalau dalam Islam mengaji pengajian, tapi kalau dalam hal-hal bersosialisasi atau masyarakat ada yang pertemuan kayak RT atau kayak perkumpulan gitu. Itu sebuah perkumpulan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, apapun tujuan di dalamnya. Tapi kalau melihat dari pengajian, itu adalah ruang belajar yang bukan juga isinya mengaji aja sepanjang itu gitu.
ada yang tausiah, ceramah dan lain-lain. Banyak pembelajaran dan ilmu yang bisa didapat di situ. Itu menurutku ya. Dan itu adalah ajang bagi kita sesama umat muslim untuk menjalin silaturahmi. Itu. Kalau dipertanyakan ngomongin soal barisan safi yang laki-laki dan perempuan, harusnya dia di tempat laki-laki. Aku juga nggak tahu pengalamannya dia, tapi aku lagi-lagi berkaca dari pengalamanku bahwa kawan-kawan yang menghujat atau kawan-kawan yang berkomentar itu tidak pernah merasakan menjadi kawan-kawan transgender. Itu yang pertama. Kalau melihat dari pengalamanku, keinginan untuk beribadah atau keinginan untuk mendengarkan tausiah atau ceramah dari Ustadz A, Ustadz B itu ada, tapi lagi-lagi kayak batin kayak nolak gitu. Karena misalkan aku berpakaian yang dianggap laki-laki atau maskulin di deretannya para laki-laki itu, semua orang itu secara mata itu tahu bahwa aku berbeda secara ekspresi dan gender dengan mereka. Entah dibully, entah diledek-ledek, entah di apa namanya istilahnya ya, dipinggirkan, bahkan dicolak-colak secara seksual, dibecandain, itu membuat gak nyaman gitu. Ketika kami berada di barisan perempuan, dianggap kayak bukan muhrim, bukan membatalkan sholat, berduduk mencari ruang aman, itu tanggung jawab diri personal kan. Dan aku percaya juga bahwa tidak ada batasan ketika kita ingin belajar dan beribadah. Ruang aman itu diri kita yang menentukan di mana kita mau berada. Mungkin aku pikir sepengalamanku juga, mungkin itu juga yang terjadi, asumsiku itu juga yang terjadi sama Wanda Hara, yang akhirnya dia merasa lebih aman di staf perempuan karena dia merasa bahwa tidak akan dapat perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Tapi kalau ngomongin soal soal ngebatalin dan lain-lain gitu yang aku baca gitu di kolom komentar, aku pikir kita juga ketika kita penerimaan dirinya kuat, kita juga tahu bagaimana soal hal ke situ. Maksudnya kayak kita akan membatasi hal-hal yang membuat orang lain tidak nyaman atau merugikan orang lain. Aku bisa bilang begitu karena kalau misalkan dia merasa bahwa dirinya semerta-merta gitu ya, semerta-merta ingin tampil, ingin apa ya, semau gue gitu, dia tuh tidak akan menaruh dirinya di letak kayak misalkan aku bukan orang psikolog, aku bukan orang apa ya yang paham tentang psikologis orang, tapi kalau melihat dari foto dan aku membayangkan diriku berada di posisi Wanda Hara yang moto di belakang, nggak mau kelihat dan lain-lain, itu ada kayak perasaan yang aduh gue nanti disalahkan nggak ya, aduh nanti gue ini nggak ya gitu. Itu sepengalamanku juga lagi-lagi karena pada posisi yang notabene berada di circle yang memiliki kuasa, kawan-kawan yang di sana yang menganggap bahwa normal dan abnormal, merasa bahwa yang ini normal, yang ini nggak normal, apalagi memiliki kuasa uang yang kita dipekerjakan olehnya, kuasa kita untuk menolak itu kecil. Aku pernah ikut kerja dengan beberapa orang yang punya kuasa juga, baik secara pengambilan keputusan ataupun uang. Kita yang ngikut-ngikut, istilahnya asisten gitu, ketika diajak kemana tuh kadang kita nggak bisa nolak karena gak enak juga gitu. Aku nggak tahu, tapi mungkin bisa jadi misalkan kalau ada istilahnya yang bilang, karena menurut gue sebagai teman harusnya kan melarang atau bilang udahlah untuk yang acara ini lo nggak usah ikut aja,
Karena biar bagaimanapun Wandahara, lu tuh laki, walaupun lu kayak perempuan, tapi kodratnya lu tuh laki, lu belum tebas, masih ada bijinya. Nah, yang gak gue habis pikir itu adalah kenapa si Wanda ini bisa bercadar. Berarti kan teman-teman di sekelilingnya itu mensupport. Kalau nggak mensupport nggak mungkin si Wandahara ini ada di tengah-tengah perempuan. Ustadznya pun kena prank. Yang gue nggak habis pikir lagi dan lucu, ya Sandi, ya Nagita Slavina, itu kan udah bolak-balik umroh, sudah naik haji juga. Masa sih nggak bisa ngomong ke temennya, bilang gini, Wanda, untuk kali ini lu nggak usah ikut ya, atau kalau lo mau ikut, lu di tempat laki-laki aja. Nanti kalau mau foto atau apapun itu, lu bisa gabung sama kita. Sesederhana itu, ya. Nah ini kan Wandahara masih bertitit ya. Laki. Dan Wandahara ini bukan bohongin soal kajian doang, asal kalian tahu. Dia itu kemarin ikut lari, acara Pokari Sweat. Ada Juragan 99 tuh, lakinya Sandi tuh. Padahal orang udah banyak komplain di situ karena orang tahu Wandahara adalah laki-laki, tapi dia tulis genrenya dia adalah perempuan. Orang komplain tidak didengar. Kenapa? Lagi-lagi kalah dengan uang. Pasti dia udah dikasih tahu sama circle-nya, apalagi Gigi, apalagi Sandi dan lain-lain. Gak mungkin Wandahara itu gak ngedengerin mereka, guys. Karena Wandahara itu masih miskin. Ya, kerjanya cari duitnya sama mereka. Gak mungkin tiba-tiba dia ngebatu. Kecuali Wandahara kalau mau liburan beli tiket sendiri, atau dia udah punya private jet, hidupnya udah enak, mungkin dia bisa ngebatu. Tapi kalau untuk urusan ini dia gak mungkin ngebatu, say. Dia mau gak dapet job lagi. Pasti circle-nya Wandahara tuh udah ngasih tahu Wandaharanya aja, belum tentu. Sebelumnya aku minta maaf dulu sama Kaniki kalau aku udah ambil videonya. Seperti yang tadi Kaniki bilang bahwa ketika orang-orang yang punya kuasa, punya uang, itu selalu menggunakan power abuse gitu ya. Yang sepengalamanku, lagi-lagi aku mau bercerita tentang pengalamanku. Banyak orang yang berkomentar bahwa masa temen-temennya nggak ada yang bilang terkadang bahwa ketika kita bekerja atau ikut sama orang ketika banyak orang-orang yang bilang bahwa masa sih teman-teman sekitarnya nggak ada yang ngasih tahu atau gimana gitu. Jujur, sepengalamanku aku pernah ikut kerja sama orang gitu yang punya power kuasa, yang punya uang gitu, dan kebetulan juga pada saat itu orangnya itu tuh nggak mau, pengennya tuh diintilin, diikutin terus gitu ya, ngajak-ngajak terus gitu, sehingga aku yang nggak punya kuasa ini, kalau gue nggak ngikutin, gue kehilangan pekerjaan. Jadi kayak apa namanya, pernah ada kejadian kayak, ayo lu ikut sama gue, temenin gue ikut pengajian. Dalam hati tuh gue seneng karena gue bisa ikut belajar, gue bisa ngedengerin ceramah yang bisa gue ambil sisi baiknya untuk perbaikan diri gue, perbaikan kehidupan gue, bagaimana gue memandang hidup. Tapi satu sisi juga ada kegelisahan kayak, nanti gue duduknya di barisan mana, nanti gue pakai baju apa. Cuman karena gue punya kuasa tadi, akhirnya kan ya udah sih gampang, pakai gamis aja, pakai jilbab aja. Dan pada saat itu tuh gue bukan di masjid, bukan di musola, tapi di rumah Bu RT. Kadang kita sebagai kawan transpuan atau waria yang tidak memiliki banyak kesempatan untuk apa namanya ya, untuk memiliki pilihan gitu ya, karena terkait pekerjaan atau terkait power kuasa, power abuse gitu, sehingga transgender ini atau kawan-kawan waria ini tuh secara kesempatan tuh minim, power kuasa juga minim, kebanyakan gitu. Nggak semua orang tuh punya privilege atau punya kuasa dalam pengambilan keputusan. Jadi kayak gue terakhir ke masjid ikut pengajian itu setelah lulus SMP, memilih beribadah di rumah, memilih ngaji di rumah sama circle gue, sama keluarga gue gitu ya. Karena ya udah, lu tinggal panggil ustadz, lu buat pengajian atau lu belajar agama ibadah itu sama circle lo ya. Pernah itu dilakukan oleh kawan-kawan transpuan di Jogja.
Tapi itu akhirnya dibubarkan karena dianggap penistaan agama, dianggap nggak mengikuti syariat Islam gitu. Padahal kalau gue berpikir bahwa kita itu cuma pengen belajar, cuma pengen beribadah dengan rasa nyaman, dengan rasa apa ya istilahnya, dengan rasa tenang, betul, dan menjadi diri sendiri gitu tentunya. Makanya ada juga istilahnya bilang, makanya lu sadar kodrat gitu ya, atau kalau ketika selalu disangkut pautkan ke situ. Dan maksudku, aku juga pernah bertanya soal ini sama ustadku, guru ngajiku gitu. Bukankah kita di dunia itu tuh Gusti Allah tuh udah kasih benang merah bahwa kita di dunia itu seperti apa, mau bakal kayak apa. Tapi kan kita dikasih hati, dikasih pikiran, dikasih perasaan, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Betul, makanya ketika ngomongin perasaan, rasa yang diberikan, zat yang diberikan oleh Tuhan itu sebuah anugerah gitu ya. Karena perasaan itu tidak dibuat-buat, tidak tidak dihayalkan, atau perasaan itu tuh bukan pura-pura. Perasaan itu datangnya dengan naluriah, alamiah gitu ya, zat yang diberikan Tuhan. Nah, karena percaya dari itu, menurut gue perasaan atau rasa yang dimiliki oleh setiap orang itu sifatnya anugerah gitu. Ketika berbicara soal baik dan buruk, itu ya manusianya, karena itu berbicara tentang perilaku menurutku, bukan lagi ngomongin soal perasaan. Sama dengan keyakinan. Nah, kalau berbicara lagi-lagi, gue nggak paham tahu digoreng selalu dikaitkan dengan agama gitu isunya. Maksud gue, orang-orang di luar sono pernah gak sih berpikir bahwa lu membatasi orang lain untuk belajar, beribadah, untuk memiliki keyakinan sesuai dengan kenyamanan gitu. Ketika dia akhirnya nggak pernah ke masjid, siapa yang bisa disalahkan gitu? Karena kalau ngomongin pahala, ngomongin ibadah, baik buruk, itu nggak ada satupun yang bisa mencatat, cuma malaikat mungkar dan nakir. Karena nggak ada satupun manusianya yang bisa menjamin bahwa apa yang lo lakukan di dunia ini tuh salah, atau lo punya listnya. Lagi-lagi gue mau bilang, gue buat video ini tuh bukan istilah kasarnya ini benar ini salah atau pro sana pro sini. Justru gue buat video ini tuh juga bagian dari kegelisahan gue, pertanyaan gue, sehingga gue harus gimana. Karena kalau di sisi lain yang tadi gue bilang, gue juga pengen beribadah, gue juga pengen menjalankan perintah Tuhan gitu. Gue juga pengen belajar tentang agama, tapi gue juga nggak mau mendapatkan hal-hal yang gue rasa tidak nyaman gitu. Kan ketika orang-orang bilang bahwa gue begini tuh karena gue sesama umat muslim saling mengingatkan, tapi caranya nggak menggunakan kekerasan. Itu yang pertama. Kedua, juga nggak ada satupun orang atau agama yang membenarkan soal perilaku saling membenci satu sama lain. Kalaupun ada orang yang bilang bahwa gue begini ngebelain agama gue, ya sama semua orang juga membela agamanya dan kepercayaannya serta keyakinannya. Ya, berbicara soal keyakinan, ngomongin ibadah, misalnya ngomongin sholat gitu ya. Sholat adalah salah satu perintah Allah yang wajib dijalankan. Sholat tuh menurut gue bukan cuma sekedar perintah kayak anak SD yang ada PR
kerjakan, udah kelar, udah selesai, entah salah entah benar gitu, bukan gitu. Tapi sholat itu ibadah, kayak interaksi, dialog dengan Gusti Allah Sang Pencipta. Bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita rasa, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bercengkerama dengan Tuhan. Ini perlu kekhusyuan gitu, menurut gue laki-laki. Jadi ketika bicara soal sah atau enggaknya sholat, siapa yang bisa jamin itu? Gak ada, menurut gue gitu. Karena yang laki-laki yang tahu ya cuma Gusti Allah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue secara personal pernah ada yang ketika gue lagi menjalankan ibadah sholat dengan istilahnya syarat aturan yang dibuat oleh manusia bahwa ini adalah alat laki-laki, ini adalah alat perempuan. Gue pernah pakai alat yang dibilang alat laki-laki. Jadi gue gelisah gitu, Allah, terus gue gelisah, gue kayak nggak khusyuk gitu. Malah cara pikiran juga kemana-mana gitu. Tapi ketika gue pakai alat yang dianggap itu milik perempuan, gue tuh kayak tentram, adem gitu. Bahkan sampai gue ketika berdoa nangis gitu, kayak intensitas berdoanya itu tuh kayak sedang berdialog. Nah, gue merasa bahwa gue nggak mau beribadah dengan Sang Pencipta, menjalankan perintahnya terbatasi hanya karena aturan orang lain. Karena kalau berbicara tentang tafsir, tentang aturan yang dibuat oleh manusia, setiap tafsiran juga bacaannya beda, setiap orang juga bacaannya beda gitu. Jadi aku pikir kayak ini tuh kalau dilihat salah dan benar atau dibongkar secara ayat per ayat, ya setiap orang juga punya tafsiran masing-masing. Dan menurutku juga itu bukan sebuah solusi kalau cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Penting bagi kita itu sama-sama saling belajar, menciptakan ketentraman, kedamaian, karena itu yang sebenarnya diharuskan dalam setiap agama. Nah, mungkin di sini kawan-kawan bayangan di rumah, nyala nggak sih? Nyala ya. Oke, mungkin teman-teman bayangan di rumah ada yang paham, ada yang mengerti, menjelaskan, dan sama-sama belajar gitu agar kedepannya jauh lebih baik gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya, lagi-lagi kalau ngomonginnya sadar itu nggak bakal ada habis-habisnya. Karena gue juga pernah kayak ngechat salah ustadz yang ada di Pothab gitu, kayak nanya tentang transgender ini gitu. Cuman mungkin karena ini kan urusan sama agama juga dan sensitif ketika berbicara tentang identitas transgender. Oke, lagi-lagi gue cuman mau bilang bahwa gue bukan sedang cari pembenaran, gue bukan sedang cari pembelaan. Justru di sini gue sedang mencoba untuk belajar bagaimana kita sebagai manusia itu jauh lebih baik, tanpa menghakimi, tanpa menjatuhkan orang lain, dengan lebih tenang, lebih tentram, lebih damai, agar juga kita bisa sama-sama belajar dari kehidupan yang masa saat ini. Jadi lagi-lagi gue mau mengingatkan, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar channel gue terus berkembang. Saya akan bye.